Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan. Firman Tuhan yang akan menuntun bahkan menerangi langkah hidup kita. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap berkat dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami juga merindukan, membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan firman-Mu atas setiap kami dan urapi kami semua. Sehingga bisa menangkap, mengerti dan mengerjakan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Amsal 18 ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat 21 saya bacakan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perhatikan, firman Tuhan mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Ini bukan lidah hanya dalam pengertian lahiriah, artinya lidah kita. Bukan hanya itu. Yang dimaksud lebih dalam adalah perkataan kita. Ya, siapa suka menggemakan, menyuarakan. Nah, artinya apa yang diucapkan. Nah, orang yang menyuarakan itu akan menghasilkan gema. Gema itu adalah suara yang sama. Ketika saudara di sebuah gua misalnya atau ruangan yang kosong, saudara mengatakan A akan kembali A, B kembali B. Suaranya akan begitu. Nah, artinya apa? Bahwa apa yang kita ucapkan itu akan kita terima akibatnya, akan berbalik kepada kita. Kalau kita mengatakan hal yang baik, kita akan menerima yang baik. Kalau kita memperkatakan atau mengucapkan hal yang buruk, nah yang buruk juga yang akan kembali kepada kita. Karena itu hidup dan mati dikuasai lidah. Artinya kita sangat-sangat harus berhati-hati di dalam kita mengucapkan sesuatu. Di dalam kita mempergunakan lidah kita. Mari lihat Matius pasal yang ke-12 ayat 35 sampai 37. Saya bacakan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Perhatikan. Ya, jadi ternyata apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Kemarin sempat kita belajar ya tentang hati-hati menjaga hati. Karena dari hati akan keluar lewat ucapan, lewat tindakan kita. Nah, di sini dikatakan orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik. Kalau isinya dalamnya baik, pasti ucapannya juga nanti baik. Karena nggak ada stop untuk ucapan yang buruk. Nggak ada stop untuk ucapan yang jahat. Karena itu isi yang baik sehingga menghadapi apapun, situasi seperti apapun, yang keluar dari mulut kita itu adalah hal-hal yang baik, bukan yang jahat. Kok ada orang bisa dengan mudahnya mengatakan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, makian, ya, jawane miso, ya karena dalamnya isinya itu. Ya, kalau isinya di dalamnya itu hal yang baik, nggak mungkin keluar itu. Ya, karena ya seperti saya selalu gambarkan porong atau istilahnya teko kalau diisi teh ya nanti ketika dituang ya teh bukan jadi kopi gitu ya. Nah, karena itu firman-Nya mengingatkan kita setiap kata-kata atau ucapan ya yang sia-sia yang diucapkan orang itu akan dipertanggungjawabkan. Nih, ini yang penting ya. Perhatikan, setiap ucapan ya, setiap kata sia-sia yang diucapkan dipertanggungjawabkan. Ya, jadi makanya jangan sembrono istilahnya ya. Jangan asal bunyi, tetapi pikirkan betul-betul. Ya, jangan sampai perkataan kita ini ternyata suatu saat dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Ya, karena menurut ucapan kita dibenarkan.
menurut ucapan juga kita akan dihukum. Artinya setiap perkataan kita ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Wow, nggak boleh main-main nih. Ya, coba lihat lagi Yakobus 3 ayat 9 sampai 11. Ya, saya bacakan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi. Saya ulangi, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ya, jadi dari hal ini jelas sekali. Dengan lidah seringkali kita bisa memuji Tuhan. Tapi habis itu keluar, habis ibadah ketemu orang bisa maki-maki orang. Wah, dengan mudahnya. Ini nggak boleh. Karena apa? Karena dari mulut yang satu keluar berkat dan juga kutuk. Berarti di dalamnya isinya apa? Nggak bisa barang yang kudus bercampur dengan barang yang najis. Tidak bisa hal-hal yang baik menyatu dengan yang buruk. Nggak boleh. Harusnya mulut kita untuk memuji Tuhan. Ya memuji Tuhan, jangan mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Ya, karena tidak mungkin dari sumber yang sama keluar air pahit dan air tawar. Artinya pasti salah satu di antaranya. Mari pastikan bahwa hati kita penuh dengan kebaikan. Sehingga ketika kita berkata-kata, kata-kata kita kata-kata yang membangun. Kata-kata yang menghibur. Kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang indah. Kata-kata yang memuliakan Tuhan. Karena ada dampak dari apa yang kita ucapkan itu. Dampak yang pertama tentu diri kita sendiri. Kalau kita salah ngucap, kita salah berkata-kata, ya kita menerima akibatnya. Tapi yang kedua dampaknya itu dari kata-kata kita bisa orang lain. Orang bisa terluka karena ucapan kita. Orang bisa jadi kecewa, bahkan benci karena ucapan kita. Hati-hati. Dan yang ketiga, jangan sampai ucapan kita itu justru membuat Tuhan tidak berkenan atas hidup kita. Hati-hati, ya, dengan ucapan yang salah kita bisa nanti justru tidak dikenan Tuhan. Ya, karena itu jaga betul ucapan kita. Karena dari ucapan kita tergambar isi hati kita. Mari kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita harus memancarkan hal yang baik melalui ucapan kita. Sehingga melalui itu semua orang lain diberkati, bahkan memuliakan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami betapa pentingnya kami menjaga ucapan kami, menjaga perkataan kami, supaya melalui perkataan kami orang lain dibangun, orang lain dikuatkan, orang lain dihiburkan. Juga diri kami melalui ucapan kami semakin diteguhkan, diri kami semakin punya kekuatan di dalam iman. Ketika kami mengucapkan hal yang baik, itu akan memberi dampak yang baik juga atas hidup kami. Dan melalui ucapan kami, biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Melalui ucapan bibir kami, Tuhan dimegahkan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Terus jaga lindungi kami ya Tuhan. Hidup kami dengan segala aktivitas kami hari ini. Jauhkan celaka mara bahaya. Hidup dalam damai sejahtera dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.